Sudah, Pak. Semuanya sudah siap? Dari MPP, Seni Rupa, dan PKH? Sudah, Pak. Oke. Sambil menunggu yang presensi nanti kita mulai jam 13:07 saja. Kita percepat 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Akang Teteh, jangan lupa untuk melaksanakan tata tertib atau ketentuan umum webinar tutorial SPAI pada hari ini, yang diantaranya ialah merename atau mengganti nama akun dengan format nin_nama_jurusan. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan untuk akhwat diharuskan untuk memakai hijab. Peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta harus mengisi presensi in yang disebarkan oleh panitia di room Zoom. Link presensi tidak boleh disebarluaskan. Peserta harus mengikuti arahan dari panitia. Saat kegiatan berlangsung, peserta diharuskan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio atau mikrofon. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan mikrofon atau menggunakan fitur chat. Peserta wajib meresum pematerian webinar pada hari ini dan harus melaporkan hasil resum melalui link presensi out. Jika izin keluar atau ada keperluan mendadak sebelum webinar berakhir, maka diharuskan untuk melaporkan atau izin kepada moderator atau host. Kemudian berikut ada info pengumuman mengenai infak cinta tutorial. Mungkin Akang Teteh semuanya sudah tahu mengenai hal ini. Mungkin Akang Teteh yang ingin berinfak, silahkan boleh melakukan scan barcode pada kode berikut. Sambil menunggu kegiatan dimulai, yang akan dimoderatori oleh Pak Hilman. Jangan lupa untuk mengisi link presensi in yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah siap? Materi audiens. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di webinar kedua yang bertemakan etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Saya, Hilman Taufik, akan membimbing Anda, memandu Anda di dalam acara webinar ini, yang mana
yang harus diingat. Waktu presentasi para pemateri 20 menit dan waktu 20 menit kemudian adalah waktunya berdiskusi. Jadi ketika sudah waktu 20 menit, saya cut presentasi dari para pemateri. Dan untuk pemateri narasumber hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Atoto Suryana, MPD. Dan untuk para penyaji kita, yaitu Teh Nurul Huda, Uminsah dari MPP, kemudian Revina Nur Ultari dari Seni Rupa, dan Rika Aprilia dari Pendidikan PKH. Tadi saya sedikit meng-highlight ayat mengenai bagaimana kita menyikapi perbedaan di masyarakat. Perbedaan itu bukan jurang pemisah, tetapi dengan perbedaan itu kita saling mengenal, saling bersilaturahmi, karena tidak akan disebut orang yang tinggi kalau tidak ada orang yang berbadan kurang tinggi. Tidak akan disebut orang yang putih kalau tidak ada orang yang kurang putih. Dan tidak akan disebut rambut lurus kalau tidak ada orang yang rambut bergelombang. Itulah kehidupan, dan itu merupakan sunatullah. Dan bagaimana etika yang harus kita hadapi di tengah pergaulan, khususnya di tengah era globalisasi hari ini. Nah, sebelum menginjak ke pematerian, saya akan mengecek jargon khusus, karena ini webinar yang kedua. Saya ingin tanya dulu, dan silahkan dinyalakan, di-unmute. Ketika saya bilang tutorial SPAI, kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Saya ulangi, ketika saya bilang webinar tutorial SPAI, kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Siap para audiens? Ada? Oke. Webinar tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sekali lagi. Tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, meskipun di tengah liburan hari Minggu, Anda semuanya terlihat semangat untuk mengikuti webinar, karena materi webinar ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan nanti Anda tercerahkan, dan saya doakan Anda semua bisa pergi kuliah lanjut S2, S3 di luar negeri. Nah, ini mungkin nanti ada materi-materi core yang akan disampaikan. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu yang lama, marilah kita dengarkan pematerian dari para pemateri kita. Pada pemateri dipersilahkan. Yang pertama, Nurul Huda dari MPP. Dipersilahkan kepada Nurul Huda untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Huda Ruminsyah dari Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan multikultural. Saya akan membahas dari sudut fokus studi saya, yaitu pariwisata dan sudut pandang agama Islam. Sebelumnya, multikultural adalah kehidupan atau lapisan masyarakat yang dalam lingkungannya terdiri dari banyak adat budaya dan kebiasaan. Ada 5 hal yang ingin saya angkat pada siang hari ini. Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi adalah primordialism, yaitu sikap memegang teguh paham yang sudah dibawa sejak lahir atau selama masa pertumbuhan di suatu lingkungan. Misalnya, beberapa orang tua baru suka menyematkan bawang putih di baju bayi mereka dengan kepercayaan agar terhindar dari gangguan jin. Primordialism juga tidak melulu mengenai hal negatif. Ada juga paham seperti setiap habis makan kita harus meletakkan piring dan gelas kotor ke wastafel.
Nah, ini kan salah satu contoh hal positif dari primordialism ya. Lalu bagaimana primordialism dalam Islam? Primordialism atau primordialisme erat kaitannya dengan tindakan-tindakan fanatik, yang mana dalam Islam sendiri fanatik itu tidak diperbolehkan, baik pada hal baik maupun hal buruk. Yang kedua, ethnocentrism, yaitu tindakan fanatik yang kemudian diiringi dengan rasa meremehkan suku lain atau ras lain. Nah, tindakan ini merupakan tindak lanjut dari sikap primordialism. Tindakan ini dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi masyarakat multikultural, akan membuat dampak negatif berupa perselisihan. Dalam Islam sendiri, terdapat dalil mengenai larangan untuk meremehkan orang lain, yaitu Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa mungkin orang yang kita remehkan itu lebih baik dari kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada stereotype atau tindakan mengeneralisir keburukan seseorang sebagai karakteristik atau ciri suatu suku atau ras tertentu. Misalnya, kita berselisih paham dengan orang yang menurut kita keras kepala, dan orang itu berasal dari suatu ras tertentu. Kemudian kita mengatakan bahwa, oh, ras itu memang keras kepala. Nah, tindakan ini juga akan memicu perselisihan sebab rasa tersinggung. Dalam Islam, tindakan ini dijelaskan dalam dalil surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam dalil ini, Allah menjelaskan bahwa tindakan stereotip merupakan hal yang sia-sia dan tidak berguna, dan kita dilarang untuk menduga-duga. Yang keempat ada prejudice, yaitu berprasangka terhadap etnis lain. Prasangka ini bisa positif, bisa negatif. Dalam Islam, berprasangka jelas-jelas dilarang dalam dalil Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Banyak dari prasangka itu adalah dosa, prasangka baik ataupun prasangka buruk. Kemudian prasangka ini juga dikaitkan dengan perilaku ghibah, yang mana berbincang tentang seseorang yang belum tentu benar adanya. Yang terakhir itu adalah rasisme atau rasis, merupakan tindakan yang meyakini bahwa suatu ras atau sebab biologis tertentu lebih unggul dari yang lain dan memiliki hak untuk mengatur ras lain. Misalnya tindakan membeda-bedakan keadilan atau bahkan kehidupan untuk orang yang lahir dengan kulit putih dan orang yang lahir dengan kulit hitam. Seperti kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, dan bentuk fisik tidaklah berguna jika tidak ada takwa di dalam hati kita. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha pelita. Dari dalil ini, Allah menjelaskan bahwa perbedaan membuat kita saling mengenal.
Bayangkan, jika setiap perempuan memiliki warna kulit yang sama, bentuk hidung yang sama, atau bentuk mata yang sama, bagaimana kita bisa membedakan ibu kita dengan ibu orang lain? Dalam dunia pariwisata, kita seringkali bertemu dengan orang-orang dari berbagai etnis, latar belakang, agama, bahkan kita juga melayani turis berkebutuhan khusus. Di sini kita dapat menerapkan bahwa pelayanan harus kita berikan itu sama, bagaimanapun dan siapapun turisnya. Dari materi ini ada beberapa hal tersirat yang ingin saya suratkan kepada teman-teman. Bahwa hidup harus saling menghargai, harus saling mengerti bahwa perbedaan merupakan keunikan. So, jangan insecure terhadap apapun yang dimiliki orang lain, dan bersyukurlah atas segala yang sudah kita miliki. Karena kata Allah, bersyukurlah kamu dan akan aku tambah nikmatmu. Dan janganlah kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Baik, mungkin sekian sharing singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau cara penyampaian yang tidak sesuai, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Subhanallah sekali. Terima kasih Nurul Huda atas pemaparan materi yang sangat lengkap sekali. Ada 5 poin penting yang disampaikan. Yang pertama primordialism, yang kedua ethnocentrism, yang ketiga stereotype, yang keempat prejudge, dan yang kelima racism. Intisari yang bisa kita ambil, salah satunya adalah sesuatu yang dianggap tabu atau aneh di masyarakat, tapi dianggap unik. Salah satunya albino. Kalau manusia albino atau ada orang yang albino dikucilkan. Tetapi ketika ada hewan albino, itu dianggap unik dan menarik. Nah, kenapa konsep hal-hal tersebut hanya berlaku untuk hewan saja? Dan itulah yang mungkin yang bisa saya simpulkan sebagai moderator. Yang kedua, marilah kita menginjak kepada pemateri kedua, yaitu dari seni rupa yang akan disampaikan oleh Saudari Revina Nuraini. Kepada Saudari Revina, dipersilahkan. Silahkan, Saudari Revina. Sudah join? Revina bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin ada kendala teknis. Operator bisa di-switch ke pemateri ketiga terlebih dahulu kepada Saudari Rika dari PKH. Saudari Rika ada? Ada, Pak. Oke. Pada Saudari Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rika Aprilia dari Pendidikan Khusus 2018. Siang ini kita akan sama-sama melihat tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikulturalisme melalui sudut pandang pendidikan khusus. Terus kita bagi-bagi dulu ya ke dalam 3 poin penting. Yang pertama etika, kemudian pergaulan Islami, kemudian konteks masyarakat global dan multikulturalisme. Etika. Yang kita tahu etika adalah sebuah prinsip moral yang mencakup benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kemudian pergaulan Islami tentu adalah pergaulan yang di dalamnya tetap terdapat nilai-nilai keislaman yang sifatnya melekat. Nah, yang ketiga yaitu konteks masyarakat global dan multikulturalisme. Hal ini sebenarnya langsung merujuk kepada negara kita sendiri, negara Indonesia, yang diisi oleh keberagaman masyarakat yang cukup kompleks dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Nah, keberagaman itu diantaranya bahasa, gender, budaya, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta tidak lupa keberagaman kemampuan fisik atau mental. Diantaranya adalah teman-teman berkebutuhan khusus. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya yang memiliki background mahasiswa pendidikan khusus langsung terpaku pada kata inklusif. Nah, untuk teman-teman yang belum familiar dengan kata inklusif, inklusif adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk masyarakat yang memiliki sifat keterbukaan terhadap keberagaman. Keberagaman-keberagaman itu keberagaman yang tadi Saudari sebutkan ya.
Nah, inklusif ini muncul dari mana sih? Nah, inklusif ini itu muncul dari kenyataan bahwa terjadinya penolakan sosial atas sebuah kelompok masyarakat khususnya kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, atau biasa kita sebut teman-teman berkebutuhan khusus. Dari hal ini, Rika ingat tentang ketika Allah menurunkan surat Abasa ayat 1-10. Surat ini diturunkan sebagai bentuk teguran dari Allah atas sikap Rasulullah terhadap salah satu umatnya. Rasulullah memalingkan muka dari seorang buta yang datang dan bertanya kepadanya. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah itu sedang berdiskusi bersama para pembesar-pembesar kaum Quraisy dengan harapan kaum Quraisy bisa tercerahkan dan kemudian masuk Islam. Nah, di tengah-tengah diskusi tersebut datanglah seorang umat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ia meminta diajarkan mengenai Islam berkali-kali sampai akhirnya Rasulullah merasa terganggu atas sikapnya tersebut. Kemudian Rasulullah menunjukkan tatapan yang tidak senang dan malah memalingkan mata dari orang tersebut. Maka dari itu Allah turunkanlah surat Abasa ayat 1-10 yang artinya, "Dialah Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada alasan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya." Nah, di situasi ini mengajarkan kita bahwa pentingnya mendahulukan orang-orang yang sebenarnya memiliki semangat dan keinginan yang besar untuk melakukan sebuah hal seperti itu. Ini nyambung ya teman-teman sama pembahasan kita tentang inklusif yang tadi. Tentang inklusif ini muncul dari kenyataan bahwa adanya terjadi penolakan sosial atas sebuah kelompok masyarakat, khususnya teman-teman berkebutuhan khusus. Nah, penolakan sosial ini terjadi di 3 ranah besar. Yang pertama keadilan, kemudian ranah akomodasi, dan yang ketiga ranah pemahaman dan perlakuan. Kalau ranah keadilan dan akomodasi itu sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Nomor 20. Kalau dalam khususnya dalam lingkup kampus UPI sendiri, di beberapa gedung fakultas sudah terdapat guiding block atau tombol lift yang menggunakan braille yang dapat mengakomodir aksesibilitas teman-teman berkebutuhan khusus. Nah, terus kita juga, kalau ranah yang ketiga ini pada ranah pemahaman dan perlakuan. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang memiliki teman yang memiliki keterbatasan, dan seringkali teman-teman yang memiliki keterbatasan itu malah mendapatkan sebuah pelabelan. Misalnya, ada teman yang memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Terus kita melihatnya, oh ya udah dia mah tunanetra gitu. Terus mungkin ada juga teman-teman yang memiliki keterbatasan pendengaran. Terus kita melabelkannya dengan oh ya udah dia mah tunarungu. Padahal kan kita bisa melihatnya bukan hanya dari keterbatasannya saja, tapi kita bisa melihatnya dari lebih jauh dari itu tentang betapa besarnya kemauan dia untuk sukses bahkan di tengah-tengah keterbatasannya. Malah bisa jadi kemampuannya sama atau bahkan bisa melebihi teman-teman reguler di sekitarnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang inklusif. Terakhir, teman-teman berkebutuhan khusus sama dengan teman-teman reguler, sama-sama punya mimpi dan sama-sama ingin mencapainya. Sama-sama ingin bersosialisasi dan melekatkan nilai-nilai Islami dalam pergaulannya. Kembali lagi, hal yang terpenting dari inklusif sendiri adalah bagaimana kita terbuka untuk saling mengenal, tapi tidak melabelkan. Terima kasih, saya Rika Prilewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pemateri yang sangat jelas sekali memberikan gambaran secara luas mengenai sudut pandang pendidikan inklusif terhadap multikultural ini. Satu hal yang ingin disampaikan adalah berapa banyak suku, berapa banyak bahasa, itu tidak menjadi masalah selama yang dilihat itu adalah ketakwaannya. Tidak melihat fisik seseorang, tidak melihat latar belakang seseorang, karena yang Allah nilai itu adalah ketakwaannya. Jadi ketika kita melihat di lapangan yang hari ini alhamdulillah sudah mulai ramah,
fasilitas umum kepada anak-anak atau orang-orang yang mempunyai keterbatasan, dan mudah-mudahan dengan materi hari ini yang disampaikan mencerahkan kita dan memberikan pengertian bahwa mereka itu sama. Apalagi di mata Allah yang dilihat hanyalah ketakwaannya saja. Last but not least, kita ke pemateri yang ketiga, yaitu kepada Saudari Revina Nuraini dari Pendidikan Seni Rupa. Saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Saudari Revina sudah ada? Halo? Ya, sudah ada. Ya, sudah ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Revina, Revina. Panggilannya seperti ini ya. Sekarang mau menjelaskan mengenai apa temanya. Cara Rasulullah bergaul dan multikultural. Mau tahu ceritanya bagaimana? Akan dilanjut. Nabi Muhammad SAW dulu selalu sabar. Selalu pemaaf. Beliau terkenal Nabi Muhammad dan melindungi diri sendiri. Melindungi sendiri. Amanah. Zuhud. Z-U-H-U-D. Zuhud. Tahu. Dan sendiri beliau sudah mengumpulkan orang-orang yang suka dalam sifatnya, karena orang-orang menyukai beliau karena sifatnya baik. Sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membenci
Nabi Muhammad tidak pernah membenci dan dengki. Karena mampu sifat beliau. Vina, masih di sana? Beliau menyaksikan sendiri melalui semua orang-orang Nabi Muhammad semua orang-orang lebih dari Nabi Muhammad. Hadis sesungguhnya kamu bisa benar-benar sesungguhnya kamu benar-benar akhlak
dia tulisnya apa? Surah apa? Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad suka menyapa orang-orang. Tempatnya di seluruh Mekah. Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad suka menyapa orang-orang. Rumah-rumah selalu disalami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah membicarakan orang-orang. Walaupun orang-orang suka membicarakannya, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah membicarakan orang-orang sekitar. Nabi Muhammad sama seperti sahabatnya, namun ia lebih lembut. Bicaranya tidak pernah membuat orang-orang sakit hati. Dengan sahabat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah marah-marah. Selalu meminta maaf duluan. Karena kalau ada yang berkelahi, dia selalu menyarankan untuk harus meminta maaf. Cara Nabi Muhammad berbicara dengan orang-orang, dia baik dan benar. Berkelakuan ngobrol. Dalam bergaul ada
selalu seninya. Seni itu menjaga etika. Dalam seni itu ada namanya menjaga etika. Nabi Muhammad selalu beruntun kepada tetangga. Karena akhlak beliau kalau orang ada diri sendiri tanpa menyelakakan terima kasih, maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, dan dari saya sendiri mohon maaf bila penjelasan dari Revina kurang jelas diterima oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menginspirasi sekali. Terima kasih Saudari Revina yang sudah menyampaikan materi dengan sangat keren sekali dan kolaborasi dengan Teh Jibi yang menyampaikan bahwasanya ternyata etika dan cara berkomunikasi itu ada seninya. Nabi tidak melulu serius, terkadang Nabi juga bercanda dengan para sahabatnya, dan salah satu akhlak Nabi adalah suka bercanda, kemudian lebih dulu memaafkan orang lain dan pemaaf jiwanya. Dan itulah poin-poin yang bisa saya rangkum sebagai moderator, dan ada waktu sekitar 20 menit. Siapa yang akan mau bertanya di sini? Ada 4 kelas, saya batasi, jadi perwakilan dari tiap kelas satu, dari psikologi, menper, kemudian dari keperawatan dan saik. Nah, setelah itu nanti boleh dari tiap jurusan bertanya kembali. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Santika dari Manper, dipersilahkan kepada Saudari Santi Mustika dari Pendidikan Manper. Maaf Pak, itu kepencet. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dari pematerian hari ini mengenai etika dan pergaulan. Dari tiap-tiap kelas, saya tunjuk satu-satu dari Pendidikan Manper, kemudian psikologi, kemudian dari MPP, PKH, seni rupa. Silakan, ada yang mau bertanya?
Nah, di sini yang terlihat seperti Ustadz Suyatno Bimo. Saya persilahkan untuk bertanya. Kemudian dari seni rupa saya tunjuk Kaisar Aldise, kemudian Indah, silahkan. Dan Dila, dipersilahkan kepada yang sudah saya tunjuk untuk bertanya mengenai tema hari ini. Pada yang ditunjuk dipersilahkan. Assalamualaikum, Bapak. Enggak, silakan. Iya, Bapak. Sebelumnya mohon maaf, Indah di sini izin off cam karena kalau misalnya on suka keluar sendiri gitu ya, Pak. Silakan. Lalu juga Indah ingin bertanya tadi khususnya ke yang pemateri yang pertamanya, Pak, soal fanatik. Nah, kan kita tuh kayak belakangan ini tidak terhindarkan dari terlalu menyukai sesuatu tuh secara berlebihan gitu ya, Pak. Sampai kadang kita tuh bisa lupa pada hal-hal yang penting seperti misalnya ibadah dan lain-lain. Nah, itu tuh cara menghindarinya gimana? Terus cara mengingatkan teman yang terlalu fanatik terhadap sesuatu, Pak. Terima kasih. Bisa ditangkap, saudari pemateri, bagaimana caranya menghilangkan dan mengingatkan teman yang fanatik. Saya ingin konfirmasi kepada saudari Indah, fanatiknya dalam hal apa dulu? Nah, apakah fanatik misalkan ada wibu misalkan, atau fanatik apa? Fanatik terhadap agama. Tadi kan dijelaskan ada 5 sikap. Silakan. Fanatiknya mungkin terhadap agama. Apa ya, yang kelima tadi primordialisme mungkin ya, Pak? Yang pertama, oke, primordialisme. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, bagaimana cara menghilangkan sikap fanatisme terhadap isme yang pertama, yaitu primordial. Sudah bisa ditangkap, saudari pemateri pertama? Sudah, Pak. Apa langsung dijawab? Oke. Kita kumpulkan terlebih dahulu sambil menunggu jawaban. Yang kedua, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan, Suyatno. Ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa menghadapi pergaulan yang toksik gitu? Oke. Seperti Mobile Legends, ke kafe, atau yang toksiknya seperti apa? Dicontohkan. Toksik seperti apa ya? Yang pergaulan yang merugikan. Oke. Bagaimana caranya kita menghindari pergaulan yang toksik yang sekarang lagi menghigapi pergaulan mahasiswa? Bisa ditangkap ketiga pemateri? Oke. Mungkin nanti sistemnya, meskipun nanti pertanyaannya menjurus kepada salah satu orang, tiap-tiap pemateri bisa menambahkan. Satu pertanyaan lagi, dipersilahkan. Ada? Bapak, saya Kirana dari Seni Rupa, izin bertanya. Silahkan, Kirana. Bagaimana cara Islam memerangi rasisme gitu? Karena kadang di negara kita yang bukan minoritas muslimnya saja masih seringkali ditemui rasisme gitu, apalagi di tempat-tempat yang
minoritas orang muslimnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya dari Saudari Kirana. Bagaimana kita untuk mencegah, menangkal rasisme yang ada di lingkungan kita, karena sering terjadi bahkan ketika SD, bukan rasis ya, kita suka mengolok-olokkan nama orang tua mungkin ketika Anda SD. Apakah itu termasuk rasisme? Apakah hanya sekedar candaan anak SD saja? Oke, tidak menunggu lama, mari kita perdengarkan jawaban dari ketiga pemateri. Boleh para pemateri memilih yang mana? Silakan Anda menambahkan dari ketiga soal pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan, mau siapa terlebih dahulu? Baik, Nurul izin menjawab, Bapak. Silakan. Untuk Teh Indah, bagaimana kita mengingatkan teman yang fanatik terhadap sesuatu, gitu ya Teh ya. Yang pertama, cara mencegah melakukan tindakan yang tercela atau tindakan yang dilarang dalam agama itu kan bisa kita kategorikan terhadap satu kemungkaran. Nah, cara mencegah kemungkaran itu ada 3. Yang pertama, kita bisa memeranginya. Yang kedua, kita bisa mencegah dengan lisan atau mengingatkan. Yang ketiga, kita bisa mencegah dengan hati, yaitu cukup membenci tindakan tersebut. Yang pertama, mungkin Teh Indah bisa lakukan kepada teman Teteh yang fanatik terhadap sesuatu itu. Bisa Teteh bilang bahwa, kasih pengertian bahwa kamu boleh suka, kamu boleh suka terhadap sesuatu segimana mau kamu, tapi jangan lupa sholat. Seperti yang kita tahu juga bahwa mengingatkan seseorang itu kita nggak bisa langsung pakai dalil ya. Jadi ingatkan dari hati ke hati dulu. Kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi mengingatkan, atau misalnya setelah kita ingatkan teman itu tetap kekeh bahwa ya udah ini kan hidup saya yang mau suka sama sesuatu itu urusan saya. Setelah itu yang bisa kita lakukan sebagai temannya, kita bisa membenci tindakan itu dengan hati, bahwa gimana sih orang Islam membenci itu dengan hati? Yang pertama, tidak melakukan itu. Jadi kalau kita nggak suka teman kita fanatik, ya kita juga jangan fanatik terhadap sesuatu. Cukup menyukai sesuatu itu dengan seperlunya. Kemudian Teteh juga bisa mendoakan hidayah untuk teman tersebut. Gitu. Ini langsung ke penanya kedua, boleh Pak? Apa? Silakan. Jadi misalkan dulu langsung saja ke sambil yang ketiga juga boleh, silakan. Yang ketiga dari pertanyaan dari Teh Kirana tentang rasisme. Rasisme itu di dalam Islam sebenarnya tidak perlu diperangi. Dalam Islam itu sendiri kita sudah diajarkan untuk saling menghargai. Kita juga sudah diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain, seperti dalam Al-Quran kan ada ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya kamu punya keputusan sendiri, atau misalnya agama kamu, ya agama kamu, keputusan kamu, ya keputusan kamu. Kalau misalnya keputusan saya, agama saya, ya agama saya gitu. Jadi, rasis itu tidak akan terjadi kalau seseorang itu tahu gimana caranya menghargai orang lain. Bagaimana caranya kita tuh memahami bahwa perbedaan itu unik. Gitu. Perbedaan itu tuh menciptakan suatu keistimewaan di antara setiap individu gitu Teh singkatnya. Tapi kalau untuk memerangi, setahu saya kalau nggak salah tuh nggak ada perang tentang rasis gitu ya di zaman dulu. Kalau misalnya perang zaman dulu itu kan memerangi kalau misalnya ada kafir ya, kalau kafirnya itu menghina Islam terus diperangi, itu sebenarnya jatuhnya bukan ke rasis sih sebenarnya. Itu Teh. Mungkin yang dimaksud penanya rasis di dalam hal pemahaman bahwasanya ras saya lebih unggul dibanding ras lain. Misalnya nih kalau ada adat Padang dan adat Sunda, adat Padang merasa lebih baik daripada adat Sunda, misalnya gitu ya Teh. Teh Kirana, oke. Iya bisa gimana sih? itu. Balik lagi gitu.
balik lagi gimana cara kita mencegah rasis itu terjadi? Gimana caranya kita bisa menghargai setiap perbedaan? Bagaimana caranya kita tidak merasa tinggi dibanding yang lain? Karena kan kalau misalnya kita merasa tinggi dibanding yang lain itu sombong. Jadi Allah juga bilang bahwa setitik aja ada rasa sombong di hati manusia, maka neraka tempatnya gitu. Gitu teh. Jadi untuk teman-teman semua juga jangan sombong terhadap apapun. Gitu. Jadi bisa disimpulin itu balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya Teh? Iya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama Teh, terima kasih. Kalau untuk penanya kedua, bagaimana caranya kita menghindari atau menyikapi pertemanan yang toksik ya Kang? Bagaimana cara kita menyikapi pertemanan yang toksik? Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu, dimanapun kita berada, kita harus punya pegangan, kita tuh sebenarnya prinsipnya kayak gimana sih? Jangan seperti air di atas daun talas, kemana angin berhembus ke situ kita jatuh. Gitu. Jadi harus, mohon maaf suara saya terdengar, soalnya di sini hujan. Jelas. Lanjutkan. Jelas, Teh. Jadi tetapkan dulu kemanapun, misalnya saya orang rantau ke Bandung. Saya harus punya pegangan sendiri gitu. Apa sih yang saya kejar ke Bandung? Pertemanan seperti apapun nggak akan mempengaruhi saya kalau misalnya saya punya pendirian gitu. Begitupun dengan teman-teman sekalian gitu. Kalau misalnya nantinya memiliki pergaulan yang lebih luas, mau seperti apapun pergaulan tersebut, insya Allah kita tidak akan terpengaruh banyak kalau misalnya kita punya pendirian gitu. Dan intinya satu, tetap punya rasa takut kepada Allah. Jadi kita malu untuk melakukan sesuatu yang di luar perintah Allah dan termasuk pelarangan Allah kayak gitu. Semoga membantu Kang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi bagus sekali pemaparannya. Silakan yang kedua, pemateri yang kedua mau menjawab dari saudari Rika. Ya, sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringannya tidak kurang baik. Rika ingin menambahkan sedikit yang tentang yang pertanyaan yang ketiga tentang rasisme. Mungkin bagaimana cara memerangi rasisme itu sendiri bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi pada tingkat individu dalam mengatasi perspektif rasisme ini, kita mulai dari diri kita sendiri dengan menetralisir konsep tentang bahwa diri kita lebih baik dari orang lain atau mungkin dari diri kita tidak lebih baik dari orang lain, sehingga hal ini dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap perbedaan tersebut. Jadi kita harus melihat, kita mungkin bisa melihat semuanya rata gitu, sama seperti itu. Oke, kita itu equal ya, saudari Rika. Iya, betul. Ada tambahan dari saudari Revina? Dipersilakan. Mohon maaf tadi pertanyaannya bisa diulang.
pertanyaannya, yang pertama, bagaimana caranya agar kita terlepas dari sikap rasisme atau memerangi rasisme? Yang kedua, bagaimana kita menjauhi teman yang toksik atau melindungi diri dari teman yang toksik? Dan yang terakhir, bagaimana mengingatkan dan menghindari sikap fanatisme? Bagaimana menghindari sikap fanatisme? dulu ya. Ada juga. Oh, Fatima. Ya. Oh, oke, tuh. Oke. Oh iya, seperti fanatisme itu paham sifat-sifat menunjukkan pelpian. Oh, orang harus hormat harus hormat dengan perbedaan. Contohnya orang-orang Kristen melihat orang-orang Islam itu teroris, tapi
itu mungkin orang-orang Kristen itu awam, orang-orang yang awam. Oh, di pop. Pulang. Pop. Pangah. Oh. Pangah. Kuliah ya. Tol kata bagaimana cara menghindari sifat fanatisme, ya. Harus selalu ingat Allah. Oh, kita harus selalu ingat dengan Allah. Harus merasa usah Allah kasih hidayah. Kita harus selalu ingat kepada Allah supaya Allah selalu kasih kita hidayah. Atau sudah atau harus memperbanyak pemahaman agama. Jangan terlalu fokus dengan dunia, harus ingat selalu Allah. Harus berkumpul dengan orang-orang saleh dan salehah supaya kuat iman. Supaya otomatis ngikut sifat-sifat orang-orang yang saleh dan salehah. Tempat-tempat seperti masjid, seperti itu. Belajar Al-Quran. Harus selalu baca Al-Quran seperti ayat-ayat. Atau harus mengikuti takjiah seperti bersama Ustaz. Semoga teman-teman selalu istiqomah. Dan melindungi dari sifat fanatisme. Amin. Sudah. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas tambahannya dari Saudari Revina. Dapat saya simpulkan dalam pematerian hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil bagaimana ketika bergaul kita, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan terkecil kita, di lingkungan keluarga. Yang harus kita tekankan bahwasanya Allah menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal satu sama lainnya. Karena yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Sebagaimana tadi ditambahkan pemateri terakhir, kita harus ingat Allah, kemudian kita istiqomah di dalam menghadiri kajian-kajian dan mengaji Al-Quran. Dan yang mana itu merupakan mood booster kita agar kita senantiasa dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada 5 prinsip yang sudah dijelaskan oleh pemateri Nurul Huda. Primordial, kemudian etno, rasisme, dan yang terakhir mengenai rasisme itu sendiri. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita perdengarkan dan kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk seluruh pemateri. Terima kasih kepada
para pemateri yang sudah menyampaikan dari Saudari Nurul, Revina, dan Rika. Tanpa menunggu lama-lama, marilah kita dengarkan pematerian dari guru kita, Pak Dr. Andes A. Toto Supriyana, MPD. Kepada Pak Toto, dipersilahkan. Mangga, Pak Toto. Sambil menunggu Pak Toto join, kita semangati diri kita masing-masing. Tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Operator. Lagi A. Halo Pak Hilman. Halo, mangga Pak Tok. Ya, ini agak jelek ini di sini sinyalnya ya. Mangga. Ini udah di ini ya barusan. Nah ini tiba-tiba keluar. Sudah di share screen, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sore hari ini kita bisa kumpul lagi dalam rangka tutorial seminar PAI. Mudah-mudahan nih waktu Bapak yang sedikit ini tidak terganggu dengan sinyal. Etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Apa itu pergaulan? Pergaulan ini merupakan proses interaksi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Jadi proses interaksi. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, next ya, dia memerlukan manusia lain. Seorang manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa manusia lain. Itu diperlukan pergaulan antar manusia, baik antar individu maupun antar individu dengan kelompok. Itu pengertiannya. Next. Pergaulan yang baik itu adalah pergaulan yang berdasarkan norma-norma. Baik norma masyarakat, norma budaya, yang tentu dalam Islam, norma masyarakat dalam bergaul itu tidak boleh bertentangan dengan syariat dan syara. Serta memenuhi hak hak orang lain. Jadi tata pergaulan seorang muslim itu harus sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma-norma budaya yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Sebab di norma budaya juga ada tentu yang bertentangan, nah kita buang. Sepanjang norma kemasyarakatan itu, norma budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu harus kita lakukan dalam rangka pergaulan. Pergaulan antar manusia maupun antar manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok mana saja, ras apa saja, itu Islam mengajarkan dalam surat Al-Hujurat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Saling mengenal. Jadi pergaulan itu tujuannya untuk saling mengenal. Si A dengan si B saling mengenal, kemudian berkembang menjadi saling memahami,
antar satu bangsa dengan bangsa yang lain saling mengenal, saling memahami. Sehingga terjadi ikatan-ikatan kemanusiaan yang harmonis gitu. Jauh dari pertentangan, apalagi perpecahan dan peperangan. Kalau sudah saling mengenal, lita'arofu tadi, agar saling mengenal. Jadi dengan mengenal, memahami gitu teman-teman, maka kita akan terjadi hubungan yang harmonis. Dengan memahami antar suku, gitu, maka kita akan saling memahami sehingga terhindar dari berbagai perpecahan dan lain sebagainya. Next, tentu memahami bergaul itu kita lihat ya, kita kategorisasi. Memahami perbedaan dan batasan pergaulan itu ada pergaulan antar jenis kita paham. Bahwa laki-laki mengenal perempuan dan harus mengenal perempuan antar jenis. Bagaimana kita mengenal walaupun itu antara laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dan perempuan. Tentu ada batas-batas. Ya. Ada batas-batasan pergaulan. Apabila dia saudara seperti apa, di rumah seperti apa antara anak laki-laki dan perempuan, di luar juga antar teman sekelas dan sebagainya. Antar jenis ini diatur ya. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau bertentangan dengan syariat Islam. Boleh laki-laki mengenal perempuan walaupun bukan saudara, bukan apa, boleh. Gitu. Tidak dilarang, hanya tentu dibatasi. Gitu ya. Misalnya, layah luanna ahadukum, jangan kamu berdua-dua di tempat sepi. Ini bisa berbahaya tentu, yang bisa menimbulkan berbagai dosa dan kebakaran. Kemudian pergaulan intern agama antar muslim, antara muslim dan muslim diatur. Kemudian antar agama seperti apa? Kita harus bergaul antar agama sebagai sesama anak bangsa, walaupun berbeda agama, bisa mengatur pergaulan. Tentu ada batas-batas. Mana yang kemudian boleh, mana yang kemudian tidak diperkenankan. Lalu pergaulan antar bangsa. Islam juga mengajarkan untuk bergaul tadi. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Sehingga terjadi kerjasama antar bangsa, terjadi saling tolong-menolong dalam hal yang baik. Boleh. Jangan pilih hanya kenal dengan negara Islam saja, negara non-muslim juga kita harus paham. Harus kenal mereka untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ya, sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Next, ya ada. Akhlak dalam bergaul secara umum Rasul sudah mengajarkan pada kita. Antar sesama kita saling mencintai. Kalau antar muslim disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Bagaimana Nabi menggambarkan ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai orang lain, saudaranya, sesama muslim, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini yang nampaknya sekarang di antara kita itu sering gangguan gitu. Sesama muslim, sesama Al-Quran, karena perbedaan tafsir, perbedaan mazhab, saling hantam. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Siapapun dia ya. Karena itu hati-hati. Ada mazhab itu masih terikat oleh satu syahadat. Jadi tidak boleh kita saling mencerca. Perbedaan kita dalam penafsiran, Qurannya sama, hadisnya sama. Bahkan syahadatnya sama. Kalau seperti itu, entahlah diajarkan oleh Nabi itu seperti mencintai saudara sendiri. Bergaul. Jangan tanya, kamu mazhab apa? Jangan tanya. Syahadatnya sama. Bahkan dalam hadis yang lain, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin takalahu udun. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, kadang sa'irul jasadi sehari waktu, maka seluruh anggota tubuh menjadi sakit. Jadi betapa itu hebatnya pergaulan antar muslim. Seperti saudara, seperti diri sendiri.
Yang kedua, tidak saling menyakiti, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Ini kalau lihat di medsos itu, waduh, seperti apa gitu. Tentu hati-hati saudara ya. Kalau Anda nonton di YouTube itu, Anda harus punya filter. Kalau seorang Ustadz sudah mencaci pendapat yang lain, segera buang itu, jangan ditonton, buang itu. Kalau sudah menyalahkan yang lain, buang itu, jangan ditonton. Nah benar itu. Tapi yang mereka perdebatkan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Perbedaan penafsiran di dalam sesuatu dalam Islam itu sesuatu yang lumrah. Kalau sudah saling caci mencerca, apalagi merasa benar sendiri, siapapun itu ustadznya, jangan ditonton di YouTube-nya, buang. Ketiga, sifat tawadhu, rendah hati, ya. Rendahkan hati, tidak sombong, gitu. Berhak sama yang lain. Yang berhak sombong cuma satu, Allah saja. Manusia apa artinya kita? Merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, ingin memimpin sendiri, menyalahkan orang lain. Buang sifat-sifat. Next ya. Menghormati orang tua, menghormati yang muda itu biasakan. Nah, menghormati sesama biasakan. Apalagi ke orang tua yang lebih tua usianya, apalagi orang tua sendiri atau yang lebih muda. Itu ciri dia seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang beriman itu ditampilkan dalam bentuk perilaku, itu untuk saling menghormati. Yang tua, yang sesama, yang muda, kita saling. Saya yang tua ini tetap menghormati yang muda-muda. Gitu. Pendapatnya kita dengar. Gitu. Wah, ini ada pendidikan yang kita dengar. Apa pendapat? Jangan merasa bahwa saya mahasiswa, dia kan anak SD, Pak, keluaran SD, nggak bisa begitu. Nggak ada yang sempurna. Ramah, ya. Bermuka manis. Itu ciri Rasul itu menampilkan sifat-sifat yang ramah pada siapapun. Pada kelompok manapun. Senyum itu harus selalu menghias muka kita. Itu yang diajarkan Islam. Next. Kemudian tidak mudah juga diadu domba antar kita ya. Cara bergaul kita. Tidak mudah, kita rentan. Di Indonesia itu amat rentan kita diadu domba dengan sesama muslim, sesama umat beragama. Padahal sebetulnya yang diajarkan Islam adalah kesatuan persatuan. Ukhuwah Islamiyah antar muslim, ada ukhuwah sya'biyah antar sesama anak bangsa, ada ukhuwah Islamiyah antar sesama manusia. Ingat, jadi walaupun non muslim kita perlakukan secara proporsional. Kalau Anda teman Anda non muslim, Anda perlakukan secara proporsional. Dia teman juga kok, dia manusia juga kok. Kemudian menempatkan seseorang pada tempatnya yang terhormat. Jangan lecehkan orang lain. Siapapun yang disebut tadi, kita sangat rasialis, yang tidak boleh kita lakukan. Next, Pak Ilman, suara Bapak masih jelas, Pak? Jelas. Oke. Kalau tadi kaitan dengan sifat-sifat rahasia, itu sifat yang tidak diajarkan oleh Islam. Jadi kita harus menghormati siapapun dari kelompok manapun, datang dari manapun, kulit macam apapun. Gitu. Bahkan agama manapun tidak boleh pilih-pilih. Kalau kaitan agama tidak boleh, semua saudara kok. Kecuali kita nggak bisa bareng. Anda punya teman Kristen, Anda tidak boleh masuk ke gereja, walaupun cuma metik gitar, itu tidak. Tapi setelah mereka pulang dari gereja, kita pulang dari tutorial, terus juga belajar bareng, ya silahkan. Itu hal-hal yang diajarkan. Kemudian, sudah pergaulan dalam kaitan global, next ya, bagaimana bermanfaat secara global. Islam mewajibkan untuk mengembangkan misi Rasul, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah itu diturunkan menjadi rahmat, menjadi memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, seluruh dunia secara universal.
Nah, kita juga punya misi. Halo? Operator, tolong. Bocor ya? Operator. Pak Hilman? Iya Pak, operatornya sebentar. Ada kesalahan teknis. Halo? Lanjut Pak, mangga. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa peran kita dalam mengembangkan misi Rasul itu? Kita harus memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kalau Anda seorang muslim, ada di tengah-tengah non-muslim, Anda harus mampu mempengaruhi mereka. Anda harus mampu menjadi raji buat mereka. Bagaimana mereka menjadi baik karena adanya Anda. Sebagai seorang muslim, tampilkan yang terbaik dari Anda untuk lingkungan Anda, di mana Anda berada. Itu screen-nya sudah jauh tuh ya. Siapa yang itu? Terus ke bawah. Terus ke atas. Nah, ini. Jadi setiap muslim itu harus mengembangkan misi rahmatan lil alamin. Setiap muslim, Anda dimanapun berada, Anda harus memberikan rahmat bagi lingkungan. Lingkungan menjadi menjadi aman karena ada Anda. Lingkungan menjadi begitu baik karena ada Anda. Anda pembawa rahmat itu dimanapun Anda berada. Justru di tengah-tengah orang non-muslim, tampilkan bahwa Anda orang yang terbaik. Anda orang yang ramah, Anda orang yang dihormati karena perilaku Anda. Bukan sebaliknya. Tapi justru lingkungan ini yang kita buat karena ada Anda, maka lingkungan menjadi baik. Kemudian juga prinsip secara global bahwa Islam mengajarkan bahwa orang yang paling baik, seorang muslim yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Bernas tanpa umum. Jadi kata kuncinya bermanfaatkah Anda bagi lingkungan? Itu misi. Ya, misi. Beri manfaat lingkungan karena adanya. Mendekat pada Anda berarti sesuatu kebaikan yang terjadi. Sehingga seorang muslim akan digandrungi, didekati, akan mudah bergaul, dimanapun dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, bermakna bagi lingkungan. Itu misi kita. Secara global, mestinya ya Indonesia yang mayoritas muslim mestinya harus mampu memberikan rahmat tadi pada lingkungan negara lain. Kalau ramai sekarang di Myanmar, kenapa kita tidak menjadi juru damai mereka? Walaupun mereka bukan muslim, tapi kita menjadi penengah yang baik, menjadi mediator yang baik, sehingga lingkungan menjadi damai karena ada kita. Jadi bukan sebaliknya ya. Yang terjadi sekarang itu adalah di mana negara muslim itu banyak yang sedang ribut gitu. Timur Tengah nggak jadi ribut. Padahal antar muslim itu sebenarnya sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam. Mestinya secara global kita itu memberikan pengaruh yang baik. Next ya. Dalam kaitan interaksi multikultural, itu juga merujuk pada ayat tadi. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa dan seterusnya. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, saling berinteraksi dengan baik. Untuk apa? Untuk saling memahami dan saling bekerja sama. Kan mereka non-muslim, Pak. Ya, silakan bekerja sama dengan non-muslim. Wa ta'awanu 'alal birri. Bekerja saling menolong dalam kebaikan. Yang tidak boleh itu saling menolong di dalam kemunkaran. Ala ismi wal udwan. Pada dosa dan permusuhan. Itu tidak boleh. Tapi saling tolong menolong antar bangsa. Justru perlihatkanlah bangsa kita yang mayoritas muslim itu mampu untuk memberikan solusi pada dunia. Solusi dari pertengkaran, perpecahan. Bukan sebaliknya, kita belum menggambarkan, Indonesia ini belum menggambarkan masyarakat muslim yang sesungguhnya.
Yang ingin kita hadirkan di negeri ini maupun di dunia adalah lahirnya masyarakat marhamah. Masyarakat cita-cita dari Islam itu masyarakat marhamah. Masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Saling memberi, saling memahami, ya, saling bekerja sama dan sebagainya. Pak Hilman, dikit barangkali ke pertanyaan. Ya. Tidak ada pertanyaan ke Bapak kan Pak Hilman? Nggak perlu kan? Ada Pak tadi mengenai bagaimana menghilangkan sikap primordialisme, fanatisme. Ya, fanatisme. Ya, kadang-kadang terjebak, terutama anak muda ya, fanatisme terhadap sesuatu. Kalau anak Persib itu fanatik Persibnya habis-habisan. Sebetulnya kita tidak diajarkan itu. Sederhana saja, coba kita hayati bersama syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang dicintai, didambakan, diharapkan selain Allah. Kalaupun kita mencintai sesuatu, harus di bawah cinta-cinta kita pada Allah. La ilaha ilahun itu adalah sesuatu yang didambakan dan mendominasi diri. Kalau Persib itu disukai, didambakan, dan dominan pada diri. Kalau Persib itu kalah, kamu stres, depresi, nah kamu itu sudah keluar dari syahadat. Ya, jadi sebetulnya syahadat saja kita menghindari fanatisme yang berlebihan. Fanatisme itu ketertarikan pada sesuatu secara berlebihan. Fanatisme itu tidak boleh seorang muslim yang bersyahadat, tidak mungkin. Nah mungkin. Kalau masih ada, mari kita hayati kembali makna syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu bisa apa saja. Bisa apa saja. Yang kamu sukai bisa jadi ilah. Ketika kamu tergantung sama itu. Kamu suka sesuatu pada suka pada sesuatu. Sesuatu itu dominan pada diri kamu sehingga kamu ketergantungan pada sesuatu itu, maka sesuatu menjadi ilah. Nah, ditampilkan dalam bentuk fanatisme itu. Jadi fanatisme kita itu ketergantungan kita, dominasi kita hanya pada Allah. Gitu. Gimana nanti gimana pertanyaan berikutnya pergaulan ini? Jadi bergaul seorang muslim itu seperti apa namanya di tengah pergaulan itu seperti ikan di laut ya. Kalau kamu lihat ikan segar tangkap, laut itu kan asin ya. Kenapa ikannya kok tidak asin gitu? Tawar. Kenapa? Karena hidup. Kalau ikan itu mati dikasih garam dia menjadi asin. Karena apa? Karena mati. Nah, hidup itu kita sebut kalau seorang muslim itu bersyahadat, muslim itu beriman, maka dia tidak akan diwarnai oleh lingkungan. Dia istiqomah karena dia hidup. Karena dia hidup. Kalau imannya mati seperti tadi, seperti ikan mati di laut pasti rasanya asin. Diuyahan jadi asin karena mati. Jadi jangan ada pergaulan lingkungan kita mempengaruhi kamu, apalagi yang buruk-buruk. Ya. Itu kita justru punya misi bagaimana lingkungan kita menjadi baik, bukan kamu terpengaruh oleh lingkungan. Lalu dari siapa tadi rasisme terhadap minoritas itu juga tidak boleh, minoritas non Muslim ya ada di lingkungan kita. Justru kita dakwah pada mereka, perlihatkan cara dakwahnya bukan ngajak ya, ayo dong masuk Islam, bukan. Perlihatkan kepada mereka bahwa kita ini muslim yang memang layak untuk diikuti, diteladani, sehingga tertarik mereka itu pada kita, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perilaku. Betapa tentramnya saya di antara lingkungan muslim, ramah, saling tolong-menolong dan sebagainya. Itu apa namanya yang kita tonjolkan, bukan mengajak secara verbal gitu ya menjadi muslim, tidak harus. Itulah saudara-saudara, sudah lebih beberapa menit Pak Hilman ya yang bisa Bapak sampaikan di ujung kegiatan ini. Kita terus mampu dalam kondisi apapun, kondisi COVID sekalipun, kalian masih mampu terus melaksanakan tugas-tugas perkuliahan ini dengan baik. Mencari manfaat besar-besarnya pada setiap pertemuan sehingga ada makna yang kamu peroleh setiap saat. Itu saja saudara-saudara dan Pak Hilman yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, jaga kesehatan terus,
hindari segala macam yang tidak perlu, beri makna tiap menit dari waktu yang kamu peroleh, yang kamu miliki, itu ada arti bagi kehidupan kamu. Terima kasih kepada semuanya. Lillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Bisa saya simpulkan dari ketiga pertanyaan tadi yang sudah dijawab dengan sangat lugas oleh pemateri kita, yaitu Pak Dr. Andes A. Toto Suryana MPD. Yang pertama, bagaimana menghilangkan sifat fanatisme itu balik ke konsep tauhidullah, mengingat kata la ilaha illallah. Yang kedua, pergaulan itu ada 4. Yang pertama, pergaulan antar jenis. Yang kedua, pergaulan antar intern agama. Yang ketiga, pergaulan antar agama. Dan yang terakhir, antar bangsa. Sehingga seorang muslim itu bisa mengaplikasikan bahwasanya seorang muslim itu harus bermanfaat bagi yang lainnya. Ketika kita belum bisa memberikan kontribusi manfaat, minimal kita tidak memberi madarat kepada lingkungan kita. Dan yang terakhir, analogi seorang muslim di dalam bergaul diibaratkan ikan yang ada di lautan, yang mana ikan tersebut tidak menjadi asin karena dia hidup. Artinya, seorang muslim harus bisa mewarnai lingkungannya dengan sifat rahmat tadi. Sebarkanlah kasih sayang kepada lingkungan kita. Dan terakhir, sebelum saya tutup, tidak lupa buat Anda yang hari ini hadir, jangan lupa mengumpulkan resume hasil pematerian hari ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Ke MC, mohon maaf. Terima kasih kepada Akang dan Teteh yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan seminar pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih juga kepada Pak Hilman dan Pak Toto yang sudah menjadi moderator sekaligus pemateri pendukung diskusi. Sekali lagi saya infokan, jangan lupa kepada Akang Teteh untuk mengisi link presensi out. Kemudian saya infokan kembali juga mengenai infak cinta tutorial bagi Akang Teteh yang berniat untuk menginfakkan sedikit rezekinya untuk kebaikan orang lain. Silahkan, boleh di screenshot tangkapan layar berikut dan boleh melakukan transaksinya melalui e-wallet, melalui Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Jika ada yang terkendala dalam mengisi link presensi out, silakan menghubungi CP-nya masing-masing. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis dari perangkat yang saya gunakan selama kegiatan berlangsung pada hari ini. Mohon berkenan untuk dimaafkan atas segala kesalahan, baik dari saya sebagai pengurus dan juga pengurus yang lain, dan juga dari pemateri, MC maupun moderator, mohon berkenan untuk dimaafkan. Dan insya Allah, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan bisa membuat kita untuk semakin lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi yang sudah mengisi link presensi out, diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.